Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, apa kabar? Masih baik kan? Baik dong, masa enggak? Nah, kali ini itu ada tugas video pembelajaran aljabar linear yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Mega Jatining Tias, yang kedua Muhammad Fadil Kamal, yang ketiga Nida Nur Hasanah, dan yang keempat itu saya sendiri, Safira Daula Ramadita. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bayar parkir dulu ya, dengan cara klik tombol subscribe, terus di like, comment, and share kepada teman-teman semua. Oke. Nah, kali ini aku akan membahas 5 topik ya. Yang pertama itu ada definisi vektor, yang kedua itu ada jenis-jenis vektor, yang ketiga notasi vektor, yang keempat bentuk vektor, dan yang kelima itu ekuivalensi. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum definisi vektor itu apa sih gitu ya? Mungkin di sekolah SMA kan teman-teman udah pada tahu ya vektor itu apa, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang lupa vektor itu apa. Nah, kali ini kita akan membahas dulu definisi vektornya. Definisi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi secara geometrinya vektor ini dapat digambarkan sebagai ruas garis yang berarah, yang dimana panjang ruas garis tersebut itu merupakan besar vektor dan arah garis ruas tersebut itu merupakan arah vektor. Jadi contohnya itu kayak kecepatan, percepatan, terus perpindahan, gaya. Nah, teman-teman udah tahu ya sekarang pengertian vektor itu apa? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor yang pertama itu vektor posisi. Vektor yang titik awalnya itu di titik 0,0 dan titik di ujungnya itu di A1, A2. Terus ada vektor 0 yang panjangnya itu 0 dan dinotasikan 0. Vektor ini tidak memiliki arah yang jelas. Terus yang ketiga itu ada vektor satuan. Vektor dengan panjang sama dengan 1. Yang selanjutnya itu notasi vektor. Jadi vektor ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Ada 4 biji ya. Yang pertama itu menggunakan huruf kecil tebal, jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Yang kedua itu menggunakan huruf kecil dan tanda panah yang ada di atasnya. Yang ketiga menggunakan huruf kecil dengan garis di bawah, dan yang terakhir itu ada menggunakan 2 huruf kapital. Selanjutnya itu ada bentuk vektor, teman-teman bisa lihat. Nah, di situ itu ada garis panjang P ke Q, dimana vektor P itu sama dengan vektor PQ. Terus sini ada keterangan. Terus keterangannya itu ada titik P pangkal vektor, terus titik Q itu ujung vektor, terus tanda panah itu arah vektor, dan panjang PQ itu adalah besarnya panjang vektor. Yang terakhir itu ada ekuivalensi. Terus dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya itu sama. Berarti A sama dengan B, dimana A itu misalnya arahnya ke kanan, maka B juga arahnya ke kanan, atau A arahnya kiri, maka B nya juga arahnya ke kiri. Kemudian dua vektor dikatakan tidak sama jika arahnya itu tidak sama atau salah satu besarnya itu berbeda arah. Contohnya misalnya A nya ke kanan dan B nya ke kiri, atau A nya ke kanan, B nya itu serong ke kanan gitu. Oke, di sini kita akan menggambarkan titik koordinat pada vektor ruang 2 dimensi. Jadi vektor ruang 2 dimensi ini memiliki 2 vektor basis yang bisa kita misalkan. Vektor I itu sama dengan 1,0 dan vektor J itu 0,1. Jadi kita akan menggunakan
secara manual ya teman-teman. Dan di sini ada menggambarkan vektor di R2 dengan vektor P, Q, dan S. Jadi pertama kita bikin dulu sumbu koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Terus juga jangan lupa untuk bikin skalanya juga. Terus 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya harus sama. Supaya gambarnya tepat, saya sarankan teman-teman semua itu memakai penggaris. Kemudian kita gambar vektor P ini 5i ditambah 6j. Jadi 5 ini sumbu X dan 6 itu sumbu Y. Maka kita hubungkan dan ketemulah titik P 5,6. Maka vektor P nya itu dari titik 0 ke pusat, maka dapatlah vektor P nya. Kemudian vektor Q itu 3i minus 4j, maka X nya itu 3 dan Y nya itu minus 4. Kita hubungkan dan dapatlah vektor Q nya. Kemudian di situ ada vektor S nya juga minus 5i ditambah 4c, berarti minus 5 nya itu X ditambah 4 nya itu sumbu Y. Jadi ketemu S nya minus 5,4 dan ketemulah panjang vektor S nya. Kemudian kita akan menggambar vektor di R3 3 dimensi, dimana ada vektor R itu sama dengan 5i ditambah 6j minus 4k. Jadi kita bikin dulu sumbunya. Udah selesai, baru skalanya juga jangan lupa ya teman-teman, harus sama. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 harus sama. Dan ada garis putus-putus itu menunjukkan tanda minus ya teman-teman, biar bisa membedakannya aja. Cuma di sini menambahkan ya, seperti R2 tadi, tambahkan koordinat Z-nya. Tapi kalau misalkan sumbu Y-nya diganti dengan sumbu Z juga boleh. Nah, jadi di sini ada 5i ditambah 6j minus 4k. Jadi kita gambar dulu. Jadi 5 itu adalah X-nya, 6-nya Y, maka dapat titik P 5,6,0. Karena itu bukan ke depan, bukan ke belakang, jadi 0 itu tengah-tengah. Nah, kemudian ada di sini min 4k. Artinya apa? Kita lihat di sumbu Z. Artinya min 4 itu kita geser ke belakang sepanjang 4 satuan. Nah, kalau kita geser 4 satuan ke belakang, maka kita bayanginnya agak bingung. Jadi kita bikin garis yang sejajar dengan sumbu Z ini ke sana biar nggak bingung. Maka nanti untuk persegi panjangnya ini, setiap titik pojoknya itu kita bikin garis ke belakang sejajar dengan sumbu Z. Itu ya, ada garis biru. Nah, setelah selesai itu, jadi nanti dari minus 4 itu kita geser aja biar jelas kemiringannya juga. Jadi kita geser ke kanan, jangan diangkat penggarisnya, terus diukur, geser ke atas diukur, geser ke kiri juga diukur. Nah, nanti kemiringannya itu pas sama dengan sumbu Z yang digambar itu minus 4. Kita tidak menggambar sumbu Z ini lurus ke belakang. Kalau lurus ke belakang nanti nggak bisa dibayangkan. Dan habis itu saya sarankan kepada teman-teman untuk penggarisnya itu diukur
supaya kemiringannya itu sama. Nah, setelah itu kita hubungkan aja lagi titik-titiknya. Udah selesai. Nah, di situ adalah titik R 5,6, min 4. Jadi teman-teman bisa membayangkan titik P 5,6,0 kita geser ke belakang, itu jadinya R-nya 5,6, minus 4. Nah, dimana vektor R-nya? Maka itu dari titik 0 ke pusat titik R minus 4-nya. Jadi ketemu tuh ruang 3 dimensinya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya minus 4 itu bukan minus 4 atau 4 ya? Teman-teman, caranya itu sama. Jadi minus 4 ini diganti 4, jadi dia majunya ke depan karena 4. Kalau semisalnya 4. Oke, sekian video pembahasannya, semoga bermanfaat, dan saya pamit beserta teman-teman kelompok saya juga. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang dimengerti, harap maklum, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, and thank you for watching. Bye bye.